Hai Bor, kali ini TM akan membahas sebuah film dan gua harus rada santuy di video ini. Buat kalian yang suka nonton otomotif, mungkin kalian bisa close saja video ini karena setiap minggu TM akan upload di luar otomotif. Nah, film ini menceritakan tentang seorang psikopat bernama Jack yang mempunyai kehidupan ganda dan telah membunuh lebih dari 60 korbannya, Bor. Kalau gua mah bunuh 5 nyamuk aja udah sedih, cuk. Maaf. Film ini diawali dengan percakapan Jack, aktor utama, dan Firth tentang kisah hidupnya Jack dengan topik utama pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan Jack. Di mana karakter Firth ini tidak akan kita temui hingga di insiden terakhir. Bisa dibilang cuma suara saja, Bor. Dan kita di sini cuma disuguhkan dengan layar imaji-imaji yang mereka diskusikan tentang pengakuan Jack. Mengapa ia keji membunuh korbannya. Lalu dialog mereka berubah menjadi semacam pengakuan kesombongan seorang psikopat yang tidak memiliki rasa empati dan merasa selalu benar dengan semua tindakannya. Setelah Jack dan Firth mengobrol banyak tentang semua janda anak satu, ya enggak lah. Maksudnya mengobrol tentang bagaimana Jack sangat sadis membunuh korbannya. Maka diawalilah dengan insiden pertama. Saat itu, Jack yang sedang mengendarai van merah miliknya tiba-tiba dihentikan oleh seorang wanita yang meminta tolong di tengah hutan karena banyak kempes dengan dongkrak yang rusak. Well, maybe this Sunny can repair the jack. Eits, bentar. Kita stop dulu, Bor. Apa yang kalian lakukan jika diminta tolong seorang wanita cantik, apalagi di tengah hutan? A. Mantap-mantap. B. Menolak. C. Menolong. Ya, Jack gak mempunyai otak sekotor itu, Bor. Yang pikirannya cuma mantap-mantapan saja. Ia menolong wanita itu untuk mengantarkannya ke bengkel Las Pak Desoni untuk membetulkan dongkraknya. Di tengah perjalanan, Jack merasa kesal dengan wanita ini karena wanita ini terlalu cerewet dan selalu membicarakan banyak pembunuhan akhir-akhir ini. Dan setelah itu, dia membunuhnya dengan dongkrak. Sangat disayangkan, Bor. Wanita itu pun meninggal dengan luka di wajahnya. Dan Jack pun membawanya ke suatu tempat, ruangan pendingin. Bukan itu, cuk. Tempat itu seperti bekas dapur restoran yang sudah tidak terpakai, Bor. Dan Jack pun menyembunyikan mobil sedan si wanita itu di tengah hutan untuk menghilangkan jejaknya. Setelah itu, insiden kedua pun tiba. Di scene ini kita dilihatkan seorang Jack nampaknya sedang mengintai janda. Salah. Jack sedang mengintai emak-emak dan mengikutinya sampai rumahnya. Jack berpura-pura sebagai polisi, Bor, untuk mengecek barang-barang yang baru dia beli dengan alasan dia tidak menginginkan sesuatu hal yang terjadi. Namun sayang, Bor, si emak-emak ini pun mencurigai si Jack dan akhirnya si Jack pun bilang sebenarnya bahwa dia adalah petugas asuransi. Singkat cerita, emak-emak itu pun percaya dan mengajak Jack masuk ke dalam rumah. Akan tetapi, Jack bertingkah aneh dan emak-emak itu pun sedikit curiga. Hingga tiba saat emak-emak itu akan ke belakang, Jack menarik dan mencekik sampai sekarat. Itu sekaret, cuk. Ya, emak-emak ini pun sekarat ngap-ngapan. Namun, Jack terlalu baik dan sempat memberinya minum. Dan kemudian, ia mencekiknya lagi hingga benar-benar tewas. Bukan merasa bersalah, Jack pun menikmati momen-momen pembunuhan ini dengan mengambil foto emak-emak yang sudah tewas ini. Setelah itu, Jack membungkus mayat tersebut dan membawanya ke dalam mobilnya. Seusai membawa mayat tersebut, Jack membersihkan ruangan itu untuk menutupi jejaknya. Setelah bukti berhasil dihilangkan, Jack kembali ke mobilnya. Namun saat akan pergi, penyakit OCD Jack kambuh dan mengingat kalau semua belum beres. Penyakit OCD adalah penyakit gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan tindakan terus-menerus karena merasa ketakutan dan kecemasan akan hal sesuatu. Si Jack pun menunda kepergiannya untuk bolak-balik mengecek ke dalam rumah apakah masih ada bercak darah yang terlewatkan. Saat Jack mondar-mandir, ada seorang polisi yang menghampiri rumah tersebut. Polisi itu menanyakan beberapa pertanyaan kepada Jack sambil mengecek mobilnya. Please get out of the car, sir. Mind if I take a look in the van, please, sir? Untungnya si Jack sudah memindahkan terlebih dahulu mayat tersebut di belakang rumah. Dan Jack pun beralasan bahwa dia temannya yang menunggu emak-emak di depan. Mendengar penjelasan, polisi tersebut mengecek ke dalam rumahnya yang saat itu tidak terkunci. Di saat polisi mengecek di dalam rumah, Jack bergegas mengikat mayat emak-emak tersebut di belakang mobilnya. Seketika itu, Jack langsung pergi dengan menyeret mayat tersebut hingga kepala mayat itu tinggal separuh.
Seperti yang sudah-sudah, mayat tersebut dibawa ke ruang pendingin, Bor. Tindakan Jack sangat ceroboh, Bor, dengan menyeret mayat tersebut, sehingga meninggalkan bekas darah di sepanjang jalan. Saat itu juga hujan turun dengan sangat deras, Bor, sehingga jejak darahnya pun hilang. Tanpa sadar, scan pun berpindah. Jack pada saat itu bertemu dengan seorang wanita. Mereka berbincang-bincang layaknya suami istri. Dan tak lama kemudian mereka cekcok. Mungkin karena kurang dijatah malam Jumat nih si Jack. Makanya ia membunuh wanita tersebut. Bercanda, Bor. Intinya si Jack membunuh wanita tersebut. Gak cuma itu, Bor. Di tengah perjalanan Jack pun menabrak seorang wanita hingga tiwis. Tewas! Iya, tewas. Di sini Jack sangat menikmati saat orang itu sekarat. Lalu Jack mengumpulkan 2 mayat tadi dan mengambil gambarnya di suatu tempat. Si Jack pun tersenyum dengan apa yang dia lakukan, karena dia menganggap ini adalah seni, Bor. Di insiden ketiga ini, kita akan melihat betapa kejinya Jack, si pembunuh berantai. Sudah beberapa tahun berlalu sejak Jack membunuh korbannya. Di sini bisa kita lihat bahwa Jack sudah memiliki keluarga dan mereka berlibur bercanda bergurau. Saat itu, Jack juga membawa senapan dan berniat mengajari anaknya untuk menembak. Namun pada saat itu, penyakit Jack pun kambuh. Dan hal itu menyebabkan Jack malah memburu keluarganya sendiri. Pertama, dia menembak kaki anaknya, namun hasratnya ingin lebih dari itu. Kemudian, dia menembak kepala anaknya yang kedua. Setelah Jack merasa senang, ia kembali melakukan piknik dengan istri dan kedua mayat anaknya. Si Jack pun menyuruh sang istri menyuap makanan ke anaknya. Ya, walau anaknya sudah is dead, Bor. Lalu Jack berkata ke istrinya, berapa angka favoritnya dan menyuruh istrinya pergi. 12. Oke, angka favoritnya 12, Bor. Kalau angka favorit kalian berapa? Komen di bawah. I'll take care of the kids. Sekejam itu Jack menaiki tangga sambil menghitung angka favorit sang istri, yaitu 12. 5. Sesampai angka 12, dor. Dia menembak istrinya, Bor. Edan nih orang. Tidak berhenti sampai di situ, akhirnya Jack membawa mayat keluarganya di ruangan pendingin. Dia membuat wajah anaknya tersenyum dan mengira ini adalah karya seni, Bor. Bangsat juga nih orang. Maaf. Seperti biasa, Jack selalu mengobrol dengan Firch tentang banyak hal. Ya, tentang percintaan, Bor. Dan insiden keempat pun dimulai. Di situ Jack sedang mengapeli gebetannya, bisa dibilang pacar, Bor. Ya, layaknya malam Jumat, seperti orang lain, dia juga ingin pacaran. Sambil ngobrol-ngobrol dan minum orang tua, maksudnya minum beralkohol, Jack mengakui bahwa dia telah membunuh 60 orang. Wanita itu pun berlari meminta tolong. Tetapi pintu rumahnya terkunci. Jack pun membuka bajunya dan apa yang ia lakukan? Dia membuat 2 lingkaran di dadanya. Dan sampailah kita di insiden terakhir, di mana Jack menculik seorang tentara hidup-hidup dan membawanya ke dalam ruangan pendingin. Ternyata di dalam ruangan tersebut Jack sudah mengumpulkan 4 orang lagi yang nantinya akan ditembak. Dia memiliki ide untuk menembak 5 orang sekaligus menggunakan 1 peluru saja. Ya, mungkin dia kebanyakan main game tembak-tembakan itu, Bor, yang makan chicken. Setelah membunuh, ia membuat semua mayat yang dia bunuh menjadi sebuah rumah. Dan di saat itu juga dia bertemu Firch yang mengajak masuknya ke dalam rumah mayat. Lalu si Jack dibawa ke suatu tempat yang mana banyak orang-orang yang dia bunuh. Dan si Jack pun juga dibawa ke suatu tempat di mana banyak lahar api, Bor. Firch pun berkata, jika lu bisa melewati jalan ini dan masuk ke pintu atas, lu akan ke surga. Tetapi jika Jack terjatuh, dia akan ke neraka. Dan Jack pun berpisah dengan Firch. Lalu Jack pun memanjat tebing untuk menuju pintu tersebut. Alhasil Jack pun terjatuh dan masuk ke lahar panas. Selesai.
Nah, jika dilihat Jack dihadapkan antara surga dan neraka, berarti Jack sudah mati, Bor. Dan film ini tuh flashback ke masa lalunya Jack, seorang psikopat yang sudah meninggal. Karena sebelum Jack masuk ke rumah mayat tersebut, sudah ada polisi yang menembak Jack dari dinding pintu. Dan akhirnya Jack jatuh ke lubang di dalam rumah mayatnya. Dan karakter Firth adalah seseorang yang menunjukkan neraka karena ulahnya. Pelajaran yang bisa kita petik, sesuatu yang kita kerjakan pasti akan kita pertanggungjawabkan nantinya.